Pada tanggal 15 Desember tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memimpin sidang Kabinet Paripurna yang diadakan di Istana Negara. Pertemuan ini menandai momen penting dalam pemerintahan mereka, di mana fokus utama adalah membahas strategi untuk memperkuat ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam sidang ini, Presiden Prabowo menekankan pentingnya kolaborasi antar kementerian untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Sementara itu, Wakil Presiden Gibran menggarisbawahi perlunya inovasi di sektor pendidikan dan kesehatan untuk mendukung kemajuan bangsa. Pertemuan ini juga menjadi ajang bagi para menteri untuk mempresentasikan laporan kinerja dan rencana kerja ke depan, memastikan bahwa agenda pemerintahan berjalan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Presiden Prabowo dalam sidang kabinet menanyakan perkembangan situasi di Sumatera pasca bencana banjir kepada Menteri Kehutanan. Beliau menekankan pentingnya pemulihan cepat dan efektif untuk mencegah dampak lebih lanjut terhadap masyarakat dan lingkungan. Presiden meminta laporan terkini mengenai langkah-langkah mitigasi yang telah diambil, termasuk upaya reboisasi dan penanganan terhadap daerah-daerah yang masih rentan terhadap bencana serupa. Dalam hal ini, kolaborasi antara berbagai kementerian dan lembaga terkait sangat diperlukan untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat dapat terjamin. Presiden juga menyoroti pentingnya edukasi mengenai pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan agar kejadian serupa bisa dicegah di masa mendatang. Kabar baik datang dari Sekretaris Kabinet, Seskap, Teddy, yang menginformasikan bahwa pembangunan jembatan sementara di Sumatera dan Aceh telah selesai. Jembatan ini dibangun sebagai tanggapan cepat atas bencana banjir bandang yang melanda daerah tersebut, yang mengakibatkan jembatan sebelumnya terseret arus deras. Penyelesaian pembangunan jembatan ini merupakan langkah penting dalam memulihkan akses transportasi dan memfasilitasi distribusi bantuan serta kegiatan sehari-hari masyarakat yang terdampak. Upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam merespons bencana dengan cepat dan efektif, demi kesejahteraan masyarakat di wilayah yang terkena dampak. Jadi sebagaimana yang kemarin kita sudah bicarakan, segera diverifikasi, diperiksa, diaudit semua perusahaan yang memegang konsesi yang tidak mentaati peraturan itu ditindak. Jadi dilihat seberapa besar pelanggarannya dan itu dicabut. Yang sudah Anda cabut kemarin itu 22 ya? 22 Pak, tapi ini masih bersifat nasional. Di Sumatera sendiri 116.000 Pak. Yang terkait dengan banjirnya nanti dikoordinasikan dengan Satgas PKH Pak, tapi tadi mungkin tidak bisa diekspos ke publik pada saat ini. Tapi terus bekerja seperti perintah Bapak Pak. Oke, jadi jangan ragu-ragu kalau Anda perlu bantuan personil untuk investigasi, minta saja nanti ke KLA ya. Kita mungkin bantuan Polri, TNI atau KLA. Sekali lagi, siapa yang melanggar kita langsung tindak, kita cabut. Kalau tidak salah sampai hari ini kita sudah cabut 4 juta hektar. Dan yang 22 itu termasuk 4 juta itu. Izin Pak, beda itu yang 4,2 itu penertiban sawit dalam kawasan Bapak. Ya. Ini PBPH Pak, perizinan berusaha di kawasan hutan Pak. Oh, sudah cabut 1 juta lagi berarti. Jadi 1,5 juta Pak. Sudah 5 juta yang kita cabut. Ya, pokoknya jangan ragu-ragu. Siapa yang melanggar langsung kita cabut. Presiden Prabowo, dalam sidang Kabinet Paripurna, menekankan pentingnya percepatan pembangunan di Aceh dan Sumatera pasca bencana banjir bandang yang baru-baru ini melanda wilayah tersebut. Beliau menyoroti urgensi untuk memulihkan infrastruktur dan memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak terpenuhi secepat mungkin. Langkah ini dianggap krusial untuk meminimalisir dampak jangka panjang dari bencana dan membantu masyarakat dalam membangun kembali kehidupan mereka. Fokus utama dalam upaya percepatan ini meliputi rehabilitasi jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya yang rusak, serta dukungan terhadap sektor pertanian dan perikanan yang turut terdampak. Presiden Prabowo juga menggarisbawahi perlunya koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan program pembangunan berjalan secara efisien dan tepat sasaran. Atas izin Bapak Presiden, sebelum memulai sidang Kabinet Paripurna, berikut kami tayangkan 4 video dari 7 jembatan Bailey yang sudah jadi terhitung kemarin dari 50 jembatan yang sedang dibangun pada bulan Desember ini. Untuk satu jembatan
mempunyai berat antara 30 sampai 50 ton, diangkut dari Jakarta menuju ke 3 provinsi terdampak, dan biasanya pemasangan memakan waktu minimal 1 bulan, tetapi berkat kerjasama TNI, Polri, dan warga, alhamdulillah dapat selesai dalam waktu 1 minggu ini. Silakan. Terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo telah membangun desa kami sehingga kami bisa berangkat ke sekolah dengan adanya jembatan yang dibuat oleh Bapak-Bapak TNI. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Prabowo yang telah membikinkan jembatan buat kami sehingga kami bisa beraktivitas seperti biasa kembali. Terima kasih Bapak Presiden sudah membuatkan jembatan untuk kami. Ini hal luar biasa, belum terjadi pernah seumur saya, udah 60 tahun. Begitu tanggap, cepat hadir di tengah-tengah kami TNI Angkatan Darat khususnya. Sekali lagi kami tidak bisa banyak mengucapkan kata. Tuhannya memberkati bapak-bapak sekalian. Semoga sehat sampai tujuan nanti setelah bertugas di desa kami. Terima kasih telah menyimak berita dari kami. Kami sangat menghargai dukungan Anda, jadi jangan lupa untuk memberikan like dan meninggalkan komentar. Pendapat dan masukan Anda sangat berarti bagi kami dan membantu kami untuk terus menghadirkan konten yang lebih baik. Sampai jumpa di berita selanjutnya.